Ya, baik, kita masuki pembahasan materi ketiga yang merupakan sesi keempat. Ya, sesuai dengan RPS, ya kita akan membahas mengenai ketentuan sumber penghasilan. Ya, kita lihat yurisdiksi pemajakan. Ketentuan perpajakan Indonesia, ya, yaitu yurisdiksi pemajakan di Indonesia menganut baik yurisdiksi domisili maupun yurisdiksi sumber. Ya. Ya, tapi nanti di PPH pasal 24 itu diatur bahwa meskipun kita menganut juga yurisdiksi domisili, tetapi untuk mencegah terjadinya pajak berganda, maka nanti akan diberikan kredit pajak untuk pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri. Ya, itu penekanannya ya, karena domisili dia wajib pajak kita di sini, ya. Wajib pajak kita di sini itu dipajaki baik atas penghasilan di Indonesia maupun penghasilan di luar Indonesia. Dipertegas di pasal 24 ya bahwa wajib pajak itu wajib menggabungkan penghasilan dari luar Indonesia dan dari dalam Indonesia ya untuk memperoleh total penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pajak penghasilan akhir tahun. Ya. Ya, kemudian penerapan ketentuan yurisdiksi domisili. Ya, dengan yurisdiksi domisili maka atas residen dikenakan baik atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun dari dalam negeri, ya, kecuali kalau ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Jadi itu untuk menerangkan bahwa kita menganut baik yurisdiksi domisili maupun yurisdiksi sumber. Ya, dengan yurisdiksi sumber maka atas non-residen ya, yaitu subjek pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima di Indonesia saja ya. Tidak dipajaki atas penghasilannya di luar negeri. Karena sudah termasuk sebagai subjek pajak luar negeri. Jadi WNI yang berada di luar negeri, misalnya di Hong Kong, kalau sudah melewati 183 hari dalam 12 bulan, maka ia termasuk dalam kategori subjek pajak atau wajib pajak luar negeri. Ya, ketentuan untuk wajib pajak luar negeri ya, itu kita hanya memajaki atas penghasilannya di Indonesia dan tidak dipajaki atas penghasilan di luar Indonesia. Ya, jadi dasar hukum yang mengatur ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan perubahannya. Ya, perubahan terakhir itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengaktifkan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, pasal 26, pasal 5 ya, dan pasal 18 ini pasal yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya, pasal 26 itu terkait dengan penghasilan subjek pajak
luar negeri yang memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Ya. Jadi kita menganut wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, tidak berdasarkan teritorial. Ya, sudah paham itu yang berdasarkan teritorial. Jadi diberikan oleh siapa subjek pajak dalam negeri ke wajib pajak luar negeri atau sebaliknya, ya. Itu yang menentukan mengenai sumber. Seperti yang dijelaskan minggu lalu bahwa kita mempunyai terminologi yang berbeda dengan Amerika mengenai sumber penghasilan, ya. Kalau Amerika menganut ya teritorial, ya. Jadi kalau ada wajib pajak kita badan, ya, PT Ujung Senja misalnya, ya, menugaskan ya tenaga teknisinya, ya, tenaga ahlinya ke Amerika, ya, maka bagi Amerika itu dikenakan dua-duanya pajak, ya, baik atas badan maupun atas orang pribadi, karena dia memperoleh penghasilan dari teritorial Amerika, ya. Keduanya baik badan maupun orang pribadi itu kedua-duanya memperoleh penghasilan dari Amerika. Itu terminologi sumber untuk Amerika, ya. Sedangkan kita terminologi sumber, ya, kalau diberikan oleh wajib pajak dalam negeri maka itu merupakan penghasilan dari dalam negeri, ya. Jadi kita memajakinya karena dianggap sebagai penghasilan dalam negeri kalau yang memberikan adalah wajib pajak dalam negeri. Jadi tadi ya pekerjanya siapa tadi itu, Tuan Ayong misalnya, ya, Tuan Ayong tenaga teknisinya yang memperoleh penghasilan dari PT Ujung Senja, ya, bagi kita itu adalah sumbernya adalah sumber dalam negeri. Bagi Amerika dia juga mengatakan bahwa itu adalah sumber dalam negeri, ya. Maka di situ terjadi walaupun keduanya menganut asas sumber tetapi berbeda terminologi maka bisa menyebabkan pajak berganda. Kita memajaki karena kita menganggap bahwa itu penghasilan dari wajib pajak luar negeri. Sementara Amerika menganggap bahwa ya itu berasal dari teritorialnya. Ya. Jadi terjadi pajak berganda yang hanya bisa dihindari dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda mengenai ketidaksesuaian asas pemajakan dan terminologinya. Terminologi mengenai sumber. Ya, timbulnya pemajakan yurisdiksi sumber, ya. Jadi ada wajib pajak dalam negeri memberikan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, ya. Ketentuan perpajakan kita bahwa tidak boleh dia memberikan semuanya. Harus dipotong 20%, ya, untuk masuk ke kas negara. Ya. Jadi wajib pajak dalam negeri yang memberikan penghasilan itulah yang harus memotong, ya, memotong PPh sebagaimana yang diatur dalam pasal 26. Ya, kemudian sumber penghasilan dari dalam negeri, ya, itu diperoleh dividen, ya, diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, ya, yang menyelenggarakan kegiatan, ya, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi disamakan antara wajib pajak dalam negeri dengan BUT, ya, serta perwakilan luar negeri lainnya. Meskipun itu bukan wajib pajak dalam negeri, ya,
tetapi perlakuan perpajakannya sama, ya. Jadi kalau sumber penghasilannya dari subjek pajak dalam negeri atau penyelenggara kegiatan ya di dalam negeri atau bentuk usaha tetap ya atau perwakilan luar negeri lainnya yang diberikan kepada subjek pajak luar negeri ya, maka itu wajib dipotong PPh pasal 26 ya. Jadi di sini baik wajib pajak dalam negeri ya ya, kalau dia memberikan penghasilan ke luar negeri tentu dia harus mengakui adanya utang PPh ya. Jadi kas misalnya 100 juta ya, kas apa? Kas yang dikeluarkan kredit 100 juta ya, 100 juta. Kemudian beban apa ya? Itu 80 juta yang dibayar ke luar negeri ya. Kemudian ya, kasnya itu yang dibayar ke ini kas 100 juta beban, kemudian ada utang PPh ya. Jadi yang dibayar cuma tadinya itu yang pertama hanya 80 juta ya. 80 juta, bebannya 100 juta ya. Jadi beban apa ya yang diberikan, kemudian hutang PPh pasal 26 20 juta, sehingga yang dibayar ke wajib pajak luar negerinya itu 80 juta. Jadi belum dibayar semuanya. 20 juta harus masuk ke kas negara. Ya, jadi 20 juta harus masuk ke kas negara. Sebelum dibayar maka itu merupakan utang ya. Jadi total memang nanti yang dibayar itu 100 juta tapi ditahan terlebih dahulu ya. Dipotong, tidak semuanya diberikan. Nanti itu harus di-store ke kas negara. Itulah yang diatur dalam pasal 26. Ya, kalau dia memberikan dividen ya, kemudian bunga ya, termasuk premium, diskon ya, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Semuanya itu harus dipotong PPh pasal 26. Ya, ini termuat dalam pasal 26 ayat 1 ya. Kenapa tidak mau bergerak? Rusak. Ya, jadi wajib pajak dalam negeri, BUT, ya, penyelenggara kegiatan dan perwakilan negara asing, ya, perwakilan dagang negara asing itu semuanya wajib memotong PPh pasal 26, ya. Ya, ini semua ya atas penghasilan tersebut. Di bawah ini dividen dan seterusnya, ya. Ya, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, ya, pekerjaan dan kegiatan. Hadiah dan penghargaan, ya. Kemudian pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan seterusnya, ya.
keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, ya, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Ya. Apa itu pasal 4 ayat 2? Ya, penghasilan yang pemotongan yang dikenakan pajak bersifat final, ya. Misalnya penyewaan tanah dan bangunan, ya. Penjualan tanah dan bangunan, ya, semuanya itu merupakan pemotongan yang bersifat final. Kemudian atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, ya, yang terkait dengan pasal 18 ayat 3C, ya, dan pasal 26 ayat 2A. Ya, pasal 18 ayat 3C, ya. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara, ya, ini perusahaan yang bertempat kedudukan di negara yang memberikan suaka pajak, ya. Jadi yang didirikan, jadi dia mendirikan perusahaan di sana, ya, sebenarnya tidak ada substansi usaha, ya. Tetapi dia dirikan di sana itu karena negara di sana itu memberikan suaka pajak, ya, suaka pajak. Itu yang diatur dalam pasal 3C. Kemudian atas penghasilan sesudah dikurangi pajak dari BUT, ya, itu juga dikenakan PPh pasal 26. Jadi penghasilan BUT sekian, ya. Penghasilan kena pajak BUT sekian. Kemudian dikenakan pajak penghasilan, dikurangi dengan pajak penghasilan. Yang tersisa itu, ya, tersisa untuk BUT, kalau dia tidak tanamkan kembali di Indonesia, tetapi dia berikan kepada induknya, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Ya, dari BUT, ya. Jadi penjelasan pasal angka 4 dari pasal 26 ayat 3, ya, slide sebelumnya, penghasilan BUT sesudah dikurangi dengan PPh, ya. Karena BUT itu dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, dia harus menghitung pajak penghasilan akhir tahun, ya. Kalau ditanamkan kembali di Indonesia, maka bukan merupakan objek PPh pasal 26. Tapi kalau dikirim ke induknya, itu merupakan objek PPh pasal 26. Ya, jadi objek pajak BUT penghasilannya sendiri ditambah dengan penghasilan induknya yang mirip dengan yang dijalankan di Indonesia,
itu harus diakui. Kemudian biaya yang diperkenankan sebagai pengurang PPh BUT ya yaitu biaya-biaya atas penghasilannya sendiri di Indonesia dan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang telah diakui tadi dari induknya. Maka diperolehlah penghasilan kena pajak ya. Ini dikenakan pajak penghasilan ya, dikenakan pajak penghasilan. Maka penghasilan setelah dikurangi PPh ya, itu nanti ditujukan kemana? Apakah ditanamkan kembali di Indonesia ataukah dikirim ke induknya? Seperti ini ya. Jadi bukan objek PPh pasal 26 jika ditanam kembali Indonesia dalam bentuk ya. Jadi bentuk penanaman modalnya itu adalah yang pertama penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri ya. Jadi dia mendirikan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia ya, tentu saja dia menyetor saham. Kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan. Jadi sebelumnya perusahaan itu sudah berdiri ya. Kalau yang pertama memang baru didirikan ya. Kalau yang kedua sudah berdiri tapi dia ikut membeli saham ya, menyertakan modalnya di perusahaan yang telah berdiri. Kemudian pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT ya. Jadi dia melakukan pembelian mesin-mesin misalnya ya, atau gedung ya. Ya, itu digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT ya, atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Jadi bisa investasi atas aktiva berwujud, bisa investasi atas aktiva tidak berwujud ya, maupun penanaman modal. Penanaman modal bisa atas perusahaan yang sudah berdiri, bisa juga atas perusahaan yang dia dirikan sendiri. Ya, ini adalah pemotongan yang bersifat final ya, bersifat final, yaitu PPh pasal 26 ayat 1 ya. Lihat nanti di PPh pasal 26 ayat 1. Kemudian PPh pasal 26 ayat 2. Kemudian ayat 2A dan ayat 4 ya. Itu penghasilan yang bersifat final ya. Jadi kalau sudah dipotong ya tidak ada lagi ya, tentu saja di sana itu tidak ada kewajibannya ya. Ya, karena mereka kan tidak membuat laporan pajak untuk kita ya, untuk subjek pajak luar negeri. Berarti kalau sudah dipotong ya selesai kewajibannya. Ya. Jadi kita yang melakukan pemotongan ya, wajib pajak kita yang melakukan pemotongan. Ya, hal yang sama hal yang sama dengan tadi yaitu ayat 1, 2, 2A dan 4 ya. Jadi 2 ya. Ayat 1, 2, 2A dan 4 ya, itu tidak bersifat final kalau termasuk dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C ya. Jadi pasal ini ya,
pasal 5 ayat 1 huruf B dan C. Apa itu pasal 5 ayat 1 huruf B dan C? Ya. Jadi induknya memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Ya. Tetapi penghasilan tadi mirip yang dijalankan dengan yang dijalankan oleh BUT, ya. Jadi dia harus mengakui penghasilan itu, ya. Jadi penghasilan dari induknya, ya, yang mirip dengan yang dijalankan oleh BUT, dia wajib mengakuinya sebagai penghasilan. Tetapi apa yang dipotong oleh wajib pajak dalam negeri tadi, ya, kepada BUT-nya, kepada subjek pajak luar negerinya, itu bisa menjadi uang muka pajak bagi BUT. Ya. Jadi sama ya, 1, 2, 2A dan 4, ya, bisa final dan bisa tidak final. Ya, jadi tidak final kalau yang menerima itu adalah induknya, ya, di mana penghasilan induknya itu mirip yang dijalankan dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia. Maka penghasilan itu harus diakui oleh BUT, ya. Dan apa yang dipotong bisa menjadi uang muka pajak, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ya. Kemudian misalnya, ya, dia menjadi wajib pajak dalam negeri pada bulan April, ya. Kemudian pada bulan 1 sampai dengan bulan 3 dia memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 26, ya. Wajib pajak luar negeri tadi ini yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri di bulan April wajib mengakui penghasilan yang diterima dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 dalam laporan keuangannya untuk menghitung pajak penghasilan. Jadi total pajak penghasilan untuk mereka yang berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri adalah penghasilannya setelah menjadi subjek pajak dalam negeri dan penghasilannya sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri. Tetapi apa yang dipotong sebagai PPh pasal 26 sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, itu dia bisa atau berhak untuk mengkreditkannya. Ya, berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Itu yang bisa menyebabkan PPh tidak final, ya. Karena kan orangnya ada di sini, ya, badannya ada di sini menjalankan usaha dan melaporkan perpajakannya. Maka kita bisa meminta untuk mengakui penghasilannya, membuat laporan, ya. Kemudian mereka mengkreditkan PPh pasal 26. Bisa dipahami? Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ya, ini yang diatur dalam pasal 5, ya. Jadi pasal 5 yang terkait dengan PPh pasal 26. Jadi penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, ya, maka itu harus diakui sebagai penghasilan BUT. Kemudian penghasilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26, ya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT, ya, bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut, ya. Jadi diberikan penghasilan kepada induknya, tapi dipotong PPh 26. Tetapi dalam laporan BUT nanti dia harus memasukkannya sebagai penghasilan kena pajak. Dan apa yang dipotong
itu menjadi pengurang pajak penghasilan, ya. Ya, kemudian kita lihat tarif dan dasar pengenaan pajak, ya. Tarif pajak itu 20%, ya, 20%. Tetapi dasar pengenaannya bisa atas penghasilan bruto, jumlah bruto, ya. Kemudian bisa juga atas dasar perkiraan penghasilan neto. Ya, tarif, kemudian ada penjelasan bahwa tarif 20% ini dapat diturunkan, ya, dengan peraturan pemerintah. Ya. Jadi mereka yang memperoleh insentif pajak, perusahaan wajib pajak dalam negeri yang memperoleh insentif pajak, ya, dengan peraturan pemerintah bisa diturunkan menjadi 15% atau 10%. Ya. Ataukah tergantung dari kalau ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Kalau perjanjian penghindaran pajak berganda lebih rendah dibanding dengan yang diatur di PP, maka itu yang diambil adalah berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, karena kita memajaki, mungkin juga mereka mau memajaki, ya, sehingga diturunkan tarifnya agar mereka juga mempunyai hak pemajakan atas residennya, ya, wajib pajak di sana, ya, di Indonesia, sama dengan kita, ya, sama dengan kita. Kita juga bisa meminta negara lain untuk menurunkan tarif pajaknya, ya, agar kita mempunyai hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, di luar negeri, manakala tarif pajak di luar negeri itu lebih besar daripada tarif pajak kita, ya. Atau tarif pajak di sana itu lebih rendah, tetapi kita meminta lagi untuk diturunkan agar hak pemajakan kita itu menjadi lebih besar. Jadi sama dengan di sana, dia juga bisa meminta diturunkan, ya. Tapi ini penurunan yang di sini adalah penurunan dengan PP, yaitu mereka yang memperoleh insentif pajak, ya. Jadi banyak perusahaan yang memperoleh insentif pajak, ya, terutama misalnya mereka yang berinvestasi, melakukan usaha di bidang industri permesinan, ya. Jadi industri pionir, ya. Industri permesinan misalnya, itu mendapat insentif pajak. Bisa diturunkan PPh pasal 26-nya, ya. Ya, karena kan begini, ya, kita sudah memberikan harga misalnya 300 juta, ya. 300 juta itu perjanjian perusahaan dengan di luar negeri, ya. Yang dipotong memang di sana itu yang dipungut, tetapi sebenarnya kalau 300 juta itu wajib pajak dalam negeri lah sebenarnya yang membayarkan pajaknya, ya. Ya, wajib pajak dalam negeri lah yang membayarkan pajaknya. Kalau dia minta di sana 300 juta dibayar, ya. Kalau dia minta di sana 300 juta. Ya. Kecuali kalau perjanjiannya 300 juta kurangi dengan 20% misalnya, ya. Maka berarti memang ada pemungutan. Tetapi kalau tidak, maka wajib pajak dalam negeri lah yang menanggung, ya. Kemudian tarif pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan atau harta, ya, sebagaimana yang diatur dalam PPh pasal 26. Ya, ayat 2 ini, ya.
termasuk dari penjualan harta, tapi bukan dari brutonya, tapi dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian tarif 20% ini semua yang merupakan perkiraannya. Perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan atau penghasilan saham, ya, yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Ya. Jadi tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan saham, atau penghasilan saham yang diatur dalam pasal 18 ayat 3C. Ya. Jadi kalau dia mendirikan jadi di sini Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan yang pertama saat terutangnya pajak, ya. Kemudian juga diberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perkiraan penghasilan neto, ya. Nanti keluar keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan berapa perkiraan penghasilan neto, ya. Dan saat pengakuan pendapatan. Jadi meskipun di perusahaan sana itu mengatakan, ya, karena dia mempunyai anak perusahaannya tetapi berada di berada di negara yang memberikan suaka pajak, ya. Jadi meskipun dia mengatakan bahwa dividen belum dibagi, ya, tetapi Menteri Keuangan dapat menetapkan saat pengakuan pendapatan, ya. Jadi mempunyai hubungan istimewa, mempunyai kepemilikan, ya. Ya, karena dia bisa mengatur, ya, itulah yang pengaturan misalnya dia rendahkan, ya, karena di sana itu pajaknya rendah, ya. Maka di sini Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan perkiraan penghasilan neto. Kemudian tarif pajak 20% dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah dari jumlah bruto, ya. Dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah dari penjualan bruto, ya. Ini terutama untuk mereka yang memperoleh insentif pajak, ya. Ya, terminologi perkiraan penghasilan neto, ya. Ya, jadi 25% dari harga jual berlaku untuk penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, ya, berupa saham perseroan, ya. Jadi perkiraan penghasilan netonya itu adalah 25% dari harga jualnya, ya. Itulah nanti yang dikenakan tarif pajak 20%, ya. Jadi kalau harta penjualannya misalnya dijual dengan harga 1 miliar, ya, maka perkiraan penghasilan netonya itu adalah 250 juta. Kemudian dikenakanlah pajak sebesar 20% dari 250 juta itu, ya. Jadi ada dua dasar, pertama adalah penghasilan bruto dan yang kedua adalah perkiraan penghasilan neto. Kemudian 25% dari harga jual, ya, dengan pengecualian pemotongan jika bernilai tidak melebihi 10 juta, ya.
Berlaku untuk penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa perhiasan, perhiasan mewah, berlian, emas, intan, ya, jam tangan mewah, ya, barang antik, ya, lukisan, mobil dan seterusnya, ya. Itu semuanya 25% dari harga jual. Ya. Jadi brutonya dikali dulu dengan 25% untuk mendapatkan perkiraan penghasilan neto. Ya, selain wajib pajak luar negeri yang diperoleh wajib pajak luar negeri, selain BUT, karena BUT itu sebenarnya adalah wajib pajak luar negeri, ya, tapi dipersamakan perlakuan perpajakannya dengan wajib pajak dalam negeri. Kemudian ini penghasilan neto 50% dari jumlah premi yang dibayarkan berlaku untuk premi yang dibayar atau tertanggung di luar negeri. Ini adalah perkiraan penghasilan neto. Kemudian 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, ya, berlaku untuk premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di luar Indonesia. Kemudian ada pengertian perkiraan penghasilan neto, yaitu 5% dari jumlah premi yang dibayarkan berlaku untuk premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ya, jadi ini terminologi dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian ada lagi 50% dari jumlah premi yang dibayarkan berlaku untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Kemudian berikutnya adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan untuk premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ya, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Ya, silakan. Kalau misalnya Pak ada subjek pajak luar negeri yang terima penghasilan dari Indonesia, lalu dari penghasilannya dari Indonesia tidak dipotong Pak sama WP dalam negerinya, itu Pak menjadi tanggung jawabnya dalam negeri atau menjadi tanggung jawabnya yang subjek pajak luar negeri untuk setor sendiri Pak? Tidak ada kewenangan kita untuk memaksa subjek pajak luar negeri untuk membayar pajak. Tidak ada. Yang diberikan kewajiban adalah subjek pajak dalam negeri untuk memotong. Jadi kalau dia tidak potong, dianggap bahwa itu sudah termasuk dalam pemotongan. Jadi kalau dia bayar 300 juta misalnya atau 1 miliar ke luar negeri, ya, kemudian dia tidak melakukan pemotongan, dianggap bahwa dia sudah melakukan pemotongan. Jadi kan kita bisa melakukan pemaksaan terhadap subjek pajak dalam negeri, ya, kita bisa melakukan pemaksaan. Jadi harus dianggap bahwa dia telah memotong. Ya. Jadi sanksinya itu, ya, kalau misalnya dianggap memotong baru dia tidak menyetor, ya, maka ada sanksi perpajakannya. Ya. Itu dikenakan bunga 20%, ya, kalau sesuai dengan undang-undang HPP. Jadi apalagi namanya nih,
tingkat bunga acuan ditambah dengan 20% dibagi dengan 12 ya atas keterlambatan pembayarannya, karena dia harus membayar ya. Jadi pada saat dia membayar maka dia dikenakan sanksi ya. Karena dia wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Jadi 1 miliar yang dia terima sudah dianggap bahwa dia sudah melakukan pemotongan pajak. Masih ada? Ya, ini bentuk-bentuk dari penanaman modal kembali di Indonesia yang tidak dipotong PPh pasal 26. Ya. Jadi yang tadi ini adalah penghasilan. Ya. Jadi penghasilan setelah dikurangi PPh itu kemana? Ya, kemana? Apakah ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk seperti ini, atau kalau tidak ditanamkan berarti asumsinya adalah di-store ke induknya. Ya. Yang di-store ke induknya itulah yang menjadi objek PPh pasal 26. Sementara ya untuk yang ditanamkan kembali di Indonesia itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26. Ya, ini bentuk-bentuk investasi ya yang bisa dilakukan oleh BOT ya, agar tidak dipotong PPh pasal 26. Jadi tentu diperiksa nanti berapa penghasilannya setelah kena pajak ya. Berapa yang ditanamkan kembali. Selain dari yang ditanamkan kembali di Indonesia ya, setelah diperiksa berapa penghasilan yang dikurangi dengan PPh, kemudian diperiksa lagi berapa yang ditanamkan ke Indonesia. Selisih antara penghasilan kena pajak dengan yang ditanamkan di Indonesia, maka itu menjadi objek PPh pasal 26. Ya. Jadi selisih antara penghasilan setelah dikurangi pajak ya dengan yang ditanamkan di Indonesia ya, maka itu merupakan objek PPh pasal 26. Untuk gampangnya ya, untuk gampangnya menghitung berapa yang tidak ditanamkan di Indonesia ya, tentu saja penghasilan kena pajak penghasilan setelah dikenakan pajak dikurangi dengan yang ditanamkan kembali Indonesia dalam bentuk seperti ini ya. Penyerta modal pada perusahaan yang baru didirikan, memang dia mendirikan ya, boleh jadi dia mendirikan bersama dengan yang lain ya. Kemudian dia bisa juga menyertakan modal kepada perusahaan yang sudah berdiri. Kemudian pembelian aktiva tetap ya, pembelian aktiva yang digunakan untuk operasional seperti membeli mesin-mesin, peralatan, kendaraan yang digunakan untuk operasional ya. Kemudian bisa juga berupa investasi dalam aktiva tidak berwujud ya, yang digunakan untuk menjalankan usaha BOT di Indonesia. Masih ada yang mau didiskusikan ya terkait dengan sumber penghasilan ini? Jadi ini terutama diatur dalam pasal 26, kemudian terkait juga dengan PPh pasal 5. Ya. Ya, terkait dengan penghasilan BOT. Ya, penghasilan BOT.
Kemudian terkait juga dengan pasal 18 ya. Ini pasal 18 terkait dengan perusahaan ya, wajib pajak dalam negeri yang mendirikan usaha di luar negeri, di mana perusahaan yang di sana itu ya memberikan suaka pajak, tergolong negara yang tax haven ya. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini ya. Ada perubahan absensi?